Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Ayudya Hartaningsih dengan NIM 21130110001 dari Rombel 43 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang diksi. Kalian pasti sudah sering mendengar kata diksi kan? Lalu apa sih pengertian dari diksi itu sendiri? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Setelah mengetahui pengertian diksi, mari kita bahas mengenai fungsi dari diksi itu sendiri. Fungsi diksi yaitu 1. Membantu pembaca memahami pesan karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis maupun pengarang melalui hasil tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga bisa membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar terciptanya suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, bentuk ekspresi. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi para pembaca ataupun pendengar ketika membaca ataupun mendengarkan sebuah karya sastra. Yang keempat, sebagai hiburan. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengar. Hal ini berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan, juga ekspresi dalam sebuah karya sastra. Lalu, apa saja sih syarat dari sebuah diksi? Yang pertama yaitu syarat kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, kecermatan. Kata cermat adalah kata yang dalam konteks tertentu tidak rancu maknanya. Yang ketiga, ketepatan. Kata yang tepat dapat dikenali berdasarkan distribusi ataupun kolokasinya dengan kata di kiri atau kanan di sebelahnya. Yang keempat, kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh masyarakat umum. Yang terakhir, yaitu kelima, yaitu keserasian. Kata serasi adalah kata yang memiliki hubungan makna dengan kata lainnya dalam konteks tertentu. Yang terakhir, mari kita bahas mengenai jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan makna dan berdasarkan leksikal. Berdasarkan makna, yang pertama adalah diksi denotatif. Denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata maupun kalimat. Contohnya, Budi bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua, yaitu diksi konotatif. Konotatif adalah diksi kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya atau bisa sebagai makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Contohnya, Tasya adalah anak emas di kelas karena perilakunya yang sangat rajin. Anak emas di sini memiliki makna anak yang paling disayang. Berdasarkan leksikal, yang pertama ada sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Contohnya, siklus sama dengan daur, dekade sama dengan dasawarsa. Yang kedua, yaitu antonim. Antonim adalah pilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contohnya, kecil, besar, panjang, pendek. Yang ketiga ada homonim. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama, tetapi artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, kata bulan, yang bisa memiliki makna sebagai satelit alami di bumi, sekaligus arti waktu. Yang keempat, yaitu homofon, adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda, tetapi pelafalannya sama. Contohnya, yaitu kata bank, yang huruf terakhirnya yaitu K, dan bank, yaitu huruf terakhirnya G. Kedua itu memiliki arti dan ejaan yang berbeda, tetapi pelafalannya terdengar mirip.
Yang kelima yaitu homograf, adalah kata yang memiliki lafal dan arti berbeda tetapi ejaannya sama. Contoh yaitu kata tahu yang bisa berarti makanan ataupun sebuah kata kerja. Yang keenam yaitu polisemi, adalah diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya seperti kata bunga yang bisa diartikan sebagai keuntungan ataupun kata kiasan dari kata sifat cantik. Yang ketujuh ada hipernim, merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencangkup makna kata lainnya. Contohnya yaitu kata sempurna yang bisa memiliki arti sebagai nilai yang baik, bagus, luar biasa, dan lainnya. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu ada hiponim, merupakan diksi yang bisa terwakili oleh diksi hipernim atau kata hipernim. Contohnya yaitu ada binatang liar di kebun binatang yang meliputi gajah, singa, buaya, rusa, dan lainnya. Pada kalimat itu, kata binatang liar termasuk dalam hipernim, sedangkan gajah, singa, buaya, dan lainnya termasuk dalam kata hiponim. Dan penyampaian materi tentang diksi dari saya, jika ada kekurangan maupun kesalahan kata ataupun materi, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan parame santi. Om Santi 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 Om.